penentuan awal Ramadan 1444 Hijriah. Kita akan berbincang bersama dengan Prof. Thomas Jamaludin, peneliti astronomi dan astrofisika BRIN. Terima kasih Prof telah bergabung bersama kami. Prof, jika tadi kita melihat dari data BMKG, dan apakah ini juga sama dengan data yang didapatkan oleh BRIN terkait dengan letak derajat ataupun kriteria hilal. Ini bagaimana tanggapan Anda, Prof? Ya, jadi memang posisi hilal pada saat maghrib 29 Sya'ban atau 22 Maret ini sudah cukup tinggi. Sudah memenuhi kriteria wujudul hilal dan juga memenuhi kriteria MABIMS, tinggi minimal 3 derajat, kemudian elongasi 6,4 derajat. Tadi sudah disampaikan juga bahwa di Papua itu tingginya sudah sekitar 7, kemudian di Aceh itu sudah lebih dari 9 derajat ya, jadi lebih dari 8 derajat, jadi sudah cukup tinggi. Kemudian elongasinya pun sudah di atas 6,4 derajat, di Papua itu sudah sekitar 7, kemudian di Aceh itu sudah sekitar 10 derajat. Jadi kalau berdasarkan kriteria ini, baik Muhammadiyah maupun ormas-ormas lain seperti NU dan Persis, demikian juga kalender standar Kementerian Agama, itu secara hisab menentukan besok itu 1 Ramadan. Tetapi nanti kita tunggu hasil ru'yatnya dari berbagai titik di wilayah Indonesia untuk mengkonfirmasi apakah hilal terlihat atau tidak. Walaupun secara teoretik ini sudah memungkinkan hilal terlihat. Memang di wilayah Indonesia masih masa peralihan atau musim hujan menuju musim pancaroba di beberapa daerah masih terganggu oleh awan dan mungkin juga hujan, tapi mudah-mudahan ada wilayah yang cerah sehingga bisa melaporkan terlihatnya hilal. Tapi artinya Prof bahwa perlu ada kesepakatan soal kriteria dalam penentuan awal Hijriah ini kah kalau Anda melihatnya? Ya, jadi kita tahu bahwa berdasarkan dalil-dalil fikih dari rujukan Al-Quran dan Hadis, itu memang ada 2 metode yang dimungkinkan ya. Jadi ada metode hisab dan ada metode ru'yat. Nah, ini memang tidak bisa dipersatukan, ru'yat dan hisab ini, karena masing-masing meyakini dalil masing-masing dan itu dianggap yang paling kuat. Tetapi sesungguhnya ada cara untuk mempersatukan dari segi hasilnya, yaitu pada aspek kriteria. Bagi pengamal ru'yat, hilal yang sangat tipis itu perlu diverifikasi. Dan salah satu cara verifikasinya itu dengan menggunakan kriteria. Kalau sudah di atas kriteria, kemungkinan yang dilihatnya itu betul hilal. Tetapi kalau di bawah kriteria, kemungkinan yang dilihatnya itu keliru, mungkin objek lain, atau mungkin sekedar cahaya saja yang tidak atau bukan berasal dari hilal. Nah, bagi pengamal hisab, kriteria ini juga diperlukan karena angka-angka hasil perhitungan, tinggi bulan sekian derajat, atau jarak bulan matahari sekian derajat, atau beda terbenam, waktu terbenam matahari dan bulan itu sekian menit, itu tidak menunjukkan apa-apa sebelum dibandingkan dengan kriteria. Kalau sudah memenuhi kriteria, maka besoknya dianggap tanggal 1. Kalau belum, lusanya tanggal 1. Jadi kriteria ini adalah titik temu antara pengamal hisab dan pengamal ru'yat. Nah, tetapi masalahnya di Indonesia kriteria ini belum tunggal. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal, yaitu asal bulan terlambat terbenam dibandingkan matahari walaupun bedanya hanya 1 menit, atau bulan itu masih sedikit di atas ufuk walaupun hanya beberapa menit busur ya, itu sudah dianggap sebagai masuk tanggal. Sedangkan ormas yang lain seperti NU, kemudian Persis, demikian juga kalender Hijriah standar Kementerian Agama, itu menggunakan kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal, yaitu tinggi bulan tertentu. Dalam hal ini yang sudah disepakati, tinggi bulan 3 derajat,
kemudian elongasi 6,4 derajat. Baik, Nah, Prof. pada awal ya, Prof, maaf saya potong di situ. Tadi kalau kita melihat ini kriteria terkait ini kan kriteria Mabas yang kita gunakan saat ini yang tadi Anda katakan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Dan kita lihat ini adalah kriteria wujud hilal. Tapi dengan kriteria baru ini, apakah ini juga berdampakkah ke kita saat ini? Apakah ini memang menjadi sesuatu yang lebih memudahkan atau malah akan mempersulit sebenarnya, Prof? ya kriteria itu sesungguhnya cara atau petunjuk batas minimum yang bisa diakui sebagai tanggal 1. Jadi yang kriteria 3 derajat, elongasi 6,4 derajat itu biasanya disebut kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal. Berbeda dengan kriteria wujudul hilal yang asal bulan terbenam terlambat dibandingkan dengan matahari. Nah, kriteria baru yang disepakati dengan negara-negara Mabim, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, itu tentu saja didasarkan pada alasan astronomi. Bahwa tinggi minimal 3 derajat itu untuk bisa mengatasi gangguan cahaya syafaq atau cahaya senja. Jadi setelah matahari terbenam, itu di ufuk barat masih ada cahaya yang cukup kuat yang disebut sebagai cahaya syafaq atau cahaya senja. Dekat ufuk atau dekat horizon itu cahayanya makin kuat. Nah, perlu ketinggian tertentu supaya cahaya syafaq tersebut itu agak melemah. Nah, itu secara astronomi dari data global diperoleh minimal 3 derajat supaya hilal itu bisa mengalahkan cahaya syafaq. Dan elongasi 6,4 derajat itu didasarkan dari rekor terlihatnya hilal yang paling dekat dengan matahari. Artinya dengan jarak 6,4 derajat itu hilal sudah cukup tebalnya untuk bisa mengalahkan cahaya syafaq. Jadi kalau disebut apakah ini memudahkan, jelas memudahkan. Kriteria itu apapun kriterianya itu untuk memudahkan, untuk memverifikasi hasil ru'yat dan atau menjadi kriteria untuk menentukan tanggal 1 bulan Qamariyah. Yang menjadi masalah adalah kriteria itu harus disepakati, jadi tidak boleh sepihak. Kalau sepihak ada potensi berbeda dengan pihak yang lain, ini yang nantinya akan menimbulkan perbedaan ketika posisi bulan itu di antara dua kriteria tersebut. Jadi contohnya misalkan Ramadan ini ya, untuk penentukan Ramadan, hari ini tanggal 29 Sya'ban, pada saat maghrib, ketinggian bulan di wilayah Indonesia itu sudah cukup tinggi, sudah lebih dari 3 derajat, elongasinya 6,4 derajat. Tinggi lebih dari 3 derajat itu artinya sudah di atas ufuk, sehingga memenuhi kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah dan juga kriteria yang digunakan oleh NU dan Persis, demikian juga untuk kalender hijriah standar Kementerian Agama. Jadi insya Allah dari segi hisabnya ini akan seragam besok tanggal 1 Ramadan. Tetapi kalau melihat nanti untuk yang Idul Fitri atau akhir Ramadan, itu akan terjadi perbedaan. Karena pada tanggal 20 April, hari itu terjadi gerhana matahari, kemudian sebagai rujukan untuk penentuan tanggal 1 itu adalah saat maghrib. Nah, pada saat maghrib, posisi bulan itu memang Prof? Ya, nampaknya kita terputus dengan Prof. Thomas Djamaluddin. Jadi menurut perbincangan kita bersama dengan Prof. Thomas. Oh, baik. Informasi yang kita dapatkan, Prof. Thomas sudah tersambung kembali. Prof. Thomas? ya. Prof. Thomas tadi sempat terputus. Jadi kalau insya Allah kita akan
seragam. Besok adalah 1 Ramadan, tapi ada kemungkinan bahwa nanti di Idul Fitri akan berbeda. Tapi kalau kita lihat tadi mungkin juga ada faktor-faktor lainnya Prof dalam menentukan 1 Ramadan besok. Anda di awal tadi mengatakan bahwa cuaca ini juga menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi dalam penetapan 1 Ramadan. Atau adakah faktor-faktor lain yang memang juga harus diperhatikan dalam penentuan 1 Ramadan ini, Prof? Ya, faktor utamanya hanya 2. Aspek kriteria terpenuhi atau belum, itu adalah aspek astronomisnya, sedangkan aspek meteorologis atau aspek cuaca itu terkait nanti untuk kegiatan ru'yatnya. Dan aspek astronomis itu sudah bisa diperhitungkan jauh-jauh hari, sedangkan aspek cuaca ini memang tidak bisa diperkirakan. Jadi walaupun dari segi aspek astronomis ini sudah memenuhi kriteria, posisi bulan sudah cukup tinggi, tetapi aspek cuaca ini memang tidak bisa diperkirakan dan berpotensi untuk mengganggu. Tapi mudah-mudahan dari lebih dari 100 titik pengamatan di Indonesia diharapkan ada yang cerah dan melaporkan hilal terlihat. Baik, terima kasih Prof. Thomas telah bergabung bersama kami pemirsa. Demikian perbincangan kita bersama dengan Prof. Thomas Djamaluddin, peneliti astronomi dan astrofisika BRIN.